Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini, di mana kami melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana Engkau menjagai kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan biji mata-Mu jatuh untuk tergeletak. Tapi kami melihat betapa pertolongan Tuhan demi pertolongan kami alami sampai hari ini Bapa. Kami tidak perlu takut, kami nggak perlu khawatir. Tidak ada alasan untuk kami takut, khawatir ketika kami tahu kami berjalan dengan Tuhan yang besar. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat kehadiran kesetiaan saudara, buat selalu setia, di mana PD Victory ini sudah setiap minggu saudara ya. Kita semua tim pengerja ini juga kalau dibilang ibu-ibu juga pada sibuk. Kalau orang misalnya mau datang ke PD ini, aku sibuk ini ya. Kita semua yang melayani di sini ini juga sibuk. Tapi kita percaya bahwa kita perlu berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah beri yang terbaik buat saudara dan saya. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana tidak ada alasan untuk kita khawatir. Ada banyak orang khawatir hari-hari ini ya. Kemarin saya ada orang konseling beberapa. Saya ini kalau ada yang konseling kasusnya sudah berat, saya selalu share di grupnya koordinator ya. Ada mama saya, ada Debbie ya. Di situ kalau saudara baca yang namanya persoalan orang itu, saudara bisa ngeri-ngeri saudara. Kayak hidup ini benar-benar sinetron. Kemarin ada seorang yang tanya, Ibu, kenapa anak saya diizinkan Tuhan mati dalam usia 7 tahun. Padahal ini anak yang kuat. Anak ini selalu tidak pernah nuntut apa-apa selama dia hari ini. Kalau yang namanya saudaranya nakal, dia ini anak yang baik. Ya, kita semua hari-hari ini kalau ditanya kenapa ini mesti terjadi, mengapa dan sampai kapan. Kita semua tidak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi kalau kita percaya bahwa dalam setiap keadaan hidup yang terjadi hari ini, percayalah. Kenapa saya menguatkan banyak orang hari-hari ini, saya cuma bilang gini, seperti di retreat temanya kita hari itu terbentuk dan terbentur. Saudara tahu, siapa saudara? Bukan korban masalah. Karena senyatanya kita ini seperti tanah liat. Yang kalau tidak lewat masalah, saudara tidak punya nilai. Saudara bukan siapa-siapa ketika saudara cuman hidup di dalam zona nyaman. Tapi waktu saudara hari ini jatuh dengan berbagai macam pencobaan masalah, senyatanya yang ada di dalam pikiran Tuhan itu saudara itu tanah liat yang tidak punya nilai apa-apa. Saudara mungkin jadi orang Kristen sejak lahir, tapi saudara belum jadi emas yang murni, belum jadi bejana yang punya nilai. Makanya tanah liat ini jatuh ketika ada masalah. Saudara tenang aja, kita ini bukan jatuh di tangan manusia. Kita jatuh di tangan Tuhan yang besar. Tangan Tuhan yang hebat. Kalau keuanganmu lagi terpuruk, jatuh, rumah tanggamu jatuh, dan engkau jatuh di tangan Tuhan yang hebat. Kira-kira solusi masalahnya hebat atau biasa-biasa? Pasti hebat. Kalau jatuh di tangan Tuhan yang besar, kira-kira solusinya itu perkara yang biasa-biasa atau perkara yang besar? Pasti perkara yang besar. Tapi masalahnya Bu Eli, sakit Bu Eli. Aduh Bu Eli, iya. Karena waktu tanah liat ini jatuh di tangan Tuhan, kita ini diremes-remes saudara. Diremes-remes, diinjek-injek. Tapi tetaplah
yang meremes-meremes saudara, yang lagi nginjek-nginjek, lagi dipanasin, ini tetap ada kedaulatan tangan Tuhan. Yang mau nginjek-nginjek tanah, lihat sampai sudah kita berkata gini, Tuhan stop, gak kuat. Tuhan tetap bilang gini, tenang nak, aku kalau injek-injek hidupmu, aku tetap tahu ini semua ndak akan melampaui batas kekuatanmu sebagai manusia. Aku tahu rasanya dihancurkan, diremukkan, habis diremukkan dilihat lagi, oh masih ada yang belum sempurna, dipotong-potong lagi sama Tuhan, dibentuk lagi. Tuhan sakit, mungkin Tuhan bilang gini, nak tunggu, sebentar lagi karya tanganku ini akan mencetak tunas-tunas di PD Victory, akan bermunculan orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa, akan menjadi pelopor-pelopor pahlawan iman. Amin. Amin. Nah kalau salah satunya saudara dan saya yang dipilih, ngucap syukur. Enggak semua orang bisa dipilih. Kalau saudara mulai hari ini sungguh-sungguh mulai punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Orang bilang ini, Bu, jujur ya Bu, kalau saya mulai sungguh-sungguh Bu, sungguh-sungguh cari Tuhan, baca firman, doa. Aduh Bu Eli, saya mulai neredek Bu Eli. Kenapa? Begitu mulai sungguh-sungguh, masalah yang datang mulai bertubi-tubi. Tidak usah kaget. Kenapa? Karena iblis itu tidak mau saudara untuk hidup di dalam tracknya Tuhan. Iblis nggak mau kalau saudara jadi bejana yang punya nilai mulia. Emas itu yang punya nilai murni, iblis nggak mau kalau bisa emasnya ya cuman 15 karat. Campur-campur lah sama dunia, rohani. Sudah itu hidup kita. Tapi bersyukurlah lewat semua proses hari ini. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya khawatir sepanjang kita hari ini jatuh di tangan Tuhan yang besar. Amin. Yuk kita lihat ayatnya hari ini. Yang penting hari ini tidak usah takut sama masalah. Takut sama Tuhan ada kuncinya. Nanti kalau kita belajar takut akan Tuhan, saudara akan lihat tujuan Tuhan yang besar. Kita baca di Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca. Dalam takut akan Tuhan, ada apa saudara? Ketentraman yang besar. Jujur. Kalau saudara hari ini punya khawatir yang besar, berarti saudara tahu ya posisi saudara. Saudara adalah orang-orang yang takut akan masalah. Orang yang takut akan masalah itu akan menjadi sasarannya iblis. Iblis tidak akan berhenti mengerjai saudara dan saya kalau hidupmu setiap hari lihat rekening takut, bangun pagi takut, mau ini takut, mau ini lihat fakta ini, dengar berita apapun takut. Kita ini kalau takut akan Tuhan, kita percaya seburuk-buruknya yang menimpa kita sebagai orang benar, tetaplah kita aman. Orang yang hidupnya melekat sama Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Yang ada cuman tentrem, tidur enak, makan haus. Orang bilang gini, ini orang ini gawat ini. Saya kalau pergi pelayanan tanya, orang lain tidak tidur saya sudah sampai difoto kadang-kadang. Duh kamu ini nemen ya, kalau sudah tidur itu kamu tak foto lihat, aduh saya sendiri lihat model saya gini. Lah kayak ikan, itu tandanya apa? Menikmati hidup, menikmati setiap anugerah yang Tuhan bilang gini, sepanjang hidupmu takut akan Tuhan, musuhmu Goliat, engkau
engkau tetap dikejar debt collector hari ini, tokomu sepi, engkau itu tetap punya ketentraman yang besar. Karena engkau tahu jatuhnya usahamu, jatuhnya rumah tanggamu itu di tanganku. Tenang aja. Aku tidak akan pernah mempermalukan anak-anakku yang berharap kepadaku. Lah kalau tiap hari berharap sama Tuhan, masa hasilnya mengecewakan? Enggak mungkin, saudara. Berikutnya, yuk kita lihat. Bahkan ada apa, saudara? Perlindungan bagi anak-anaknya. Sudah tentram, damai, sejahtera, kita jalan. Tuhan, itu pelakor loh Tuhan. Pelakor mulai berulah Tuhan. Oh Tuhan bilang jalan aja. Perlindunganku ada buat kamu. Buat pelakor tidak ada. Biar nanti kalau jalan-jalan dia kesandung masuk selokan. Tapi buat kamu jalan aja. Mau pelakor, mau Goliat, mau musuhmu banyak. Percayalah firman ini berkata. Setiap keadaan hidupmu yang hari ini engkau berkata, Tuhan aku takut Tuhan. Melangkah ke depan itu rasanya takut, aku tidak punya kekuatan, tidak apa-apa. Kita itu tidak dituntut punya kekuatan. Saudara hari ini percayalah, Musa bisa membelah laut, tidak perlu belajar dulu ilmu belah laut. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang membelah laut, yaitu tangan Tuhan sendiri. Amin. Itu sebabnya yang berikutnya kalau kita takut akan Tuhan, selain ada ketentraman, perlindungan, baca berikutnya. 27. Takut akan Tuhan adalah apa saudara? Sumber. Sudah dilindungi, masih punya sumber. Kira-kira ada alasan enggak untuk saudara dan saya hari ini menghadapi laut, menghadapi Goliat, enggak usah marah. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah berdoa tapi keadaanku tambah parah. Aku sudah puasa tapi keadaanku tambah hari ini terpuruk. Tuhan, enggak ada yang salah. Kalau kita mengerti firman hari ini, saya berusaha membangun hidup saya sampai hari ini ndak error ya, ndak kena penyakit, tetap makan hauje, tidur enak. Itu karena saya selalu baca firman yang memberikan saya kekuatan. Tuhan bilang gini, ndak usah bingung dengan masalah, kamu ndak usah takut dengan musuhmu, kamu ndak usah takut dengan kenyataan hidup yang membuat engkau hari ini merasa bukan siapa-siapa. Tapi engkau tahu, kita sekarang hari ini mungkin saudara lagi arahnya bangkrut. Saudara lagi diaibkan orang. Dulu rumah mewah, sekarang rumahnya kontrak. Dulu mobil mewah, sekarang mobil enggak punya, semua aset dijual. Mungkin dulu engkau pasangan yang Romeo and Juliet, sekarang kau sudah ditinggalkan. Tapi percayalah hari ini siapapun keadaan hidupmu, kita percayalah tidak usah khawatir. Karena hidup bukan tentang siapa saudara, tapi hidup ini tentang siapa Tuhan yang menyertai saudara sampai hari ini. Itu yang membuat kita tidak perlu berkecil hati. Kalau hidup di dalam ketentraman yang besar, perlindungan yang maha tinggi, dan engkau berjalan dengan sumber kehidupan yang sudah memberi jaminan hidupmu bahkan hari ini lulus dari maut. Kira-kira saudara jalani hidup ini takut enggak? Jalani hidup ini perlu khawatir enggak? Kalau kita punya sumber kehidupan, enggak takut saudara. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas. Yuk kita lompat. Bagaimana Bu Eli tidak ada alasan untuk khawatir. Hidup ini diumpamakan seperti apa? Buka Yohanes 16 ayat 20 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kita sebagai orang benar bukan jalan tol.
kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kita mungkin lihat dunia hari ini, kok enak ya? Nipu orang, jadi pelakor, ambil suami orang, hidupnya kipas-kipas dolar. Kipas-kipas ya. Saya pernah ditunjukin sama salah satu teman saya, dia bilang gini, lihat nih loh pelakor foto posting di Instagram ya, pelakornya orang lain. Ini pelakor ini, saya ditunjukin sambil pegang dolar. Dia bilang, Tuhan memberkati aku dalam hati saya, habis gini bencana itu ya. Dolar dikipas-kipas, habis gini dia bayar nangisnya Bombay, dia bisa tunjukin loh di sosmed. Betapa bangganya ambil suami orang sampai bisa berkipas-kipas dengan US dollar. Saudara, hari ini sekalipun saudara tidak bisa kipas-kipas uang, percayalah. Saudara tetap jauh lebih berharga. Karena kita punya sumber kehidupan. Amin. Saudara tidak perlu pilih jalan dunia. Yuk tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Lihat ya, dunia akan bergembira. Mungkin dunia bilang gini buat saudara yang setia datang ke PD Victory. Setia jadi istri kayak keset. Mungkin saudara hari ini tetap setia jadi orang benar. Walaupun tokomu sepi, ya haleluya puji Tuhan. Ditawari tipu-tipu, saudara tolak semuanya. Ditawari ke paranormal, saudara bilang gini, enggak apa-apa sudah, lebih baik aku menantikan waktunya Tuhan. Enggak apa-apa, memang Tuhanku enggak instan. Karena aku tahu, aku juga lagi dibentuk sebagai bejana tanah liat. Supaya hidupku ini punya value. Ketika hidupku berhasil dibentuk, maka semuanya pasti akan ditambah-tambahkan di dalam hidupku. Amin. Amin. Dan kalau itu menjadi pedoman hidupmu, mungkin dunia bilang gini, kasihan deh lu. Kasihan menantikan suami yang tidak setia. Kasihan keset. Mungkin seperti itu, enggak usah takut, jawab aja. Kalau saya dikatai orang kasihan deh lu, hidup setia tetap enggak dicintai. Setia bertahun-tahun, ya tetap enggak dicintai. Enggak apa-apa, saya cuma bilang gini, enggak apa-apa. Ini kebenaran. Kenapa? Karena orang Kristen anak Tuhan itu harus yang ideal, bukan yang nyaman. Yang nyaman itu anak-anak gampangan. Kalau anak-anak Tuhan yang spesial harus melewati pikul salib sangkal diri setiap hari. Orang benar harus berjalan majunya cucuran air mata. Orang benar harus melewati jalan yang sempit dan sesak. Jadi yang lebih bangga kamu apa aku? Jelas. Kalau sampai hari ini saya masih diproses sama Tuhan. Itu karena Tuhan lihat hidup yang ideal itu harus menjalani setia, pikul salib, sangkal diri sampai akhir. Justru yang nyaman-nyaman, tanda tanya, tanda seru. Ada jalan yang disangkanya lurus, tiba-tiba maut. Bayar harga. Kalau sudah bayar harga, banyak orang yang bayar harga hari-hari ini selalu bilang gini, Bu Eli, kalau bisa ditarik mundur, saya tidak ingin melakukan dosa masa lalu. Hari ini apa yang saya tabur, anak-anak saya menuai. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca berikutnya ya. Dunia akan bergembira, kamu akan apa? Berduka cita. Tapi belum berhenti sampai titik. Jadi kalau saudara dikatakan kasihan deh lu, kasih nih ayat. Iya memang, ini firman bilang. Kamu yang ambil suami orang, kipas-kipas dolar. Ya, tapi aku hari ini memang harus cucuran air mata. Harus melewati jalan sempit. Lihat tuh ayat belum titik. Titik belum saudara, tapi masih di koma. Tetapi apa saudara? Duka citamu akan berubah menjadi apa? Hancur, bonyok. Suatu kali orang yang berani berjalan maju dengan cucuran air mata. Dia tetap setia pikul salib bukan pikul dosa.
dia akan melihat air matanya berubah menjadi sukacita. Amin. Lihat masih belum berhenti saudara. Tuhan tuh dahsyat saudara. Makanya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Jangan dengar penghakiman dunia yang berkata kasihan deh lu. Senyatanya di mata Tuhan yang kasihan itu orang dunia. Lihat kata berikutnya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia sudah tidak ingat lagi akan penderitaan karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Artinya gini, saudara, kalau saudara nanti sudah berjalan maju, lihat hasilnya itu, saudara bisa bilang gini, aduh Tuhan, untung taat. Kalau lihat hasilnya Tuhan, tidak sebanding sama penderitaanku. Ternyata hari ini lihat hasilnya sampai lupa. Penderitaanmu mungkin bertahun-tahun, saudara begitu lihat hasilnya, saudara akan bilang gini, terima kasih Tuhan buat penderitaan yang Tuhan izinkan. Hari ini lihat hasilnya, itu tidak sebanding dengan kegembiraan yang aku nikmati hari ini. Wow. Saudara bisa bayangin hasil yang ditutup sama Tuhan itu luar biasa. 3 hal yang saya akan bahas ya. Jadi hari ini tidak ada alasan loh. Saudara pulang dari tempat ini ingat Bu Eli bilang gini. Orang kalau deket sama Tuhan, orang benar tidak mungkin khawatir. Isinya cuman ketentraman yang besar. Suami tambah error Bu Eli, limited edition tidak apa-apa. Jangan dibandingkan, saya sudah punya istilah, ibu-ibu saya ajari. Gini loh, kalau ada orang bilang, suamiku tidak separah sama kamu. Suamiku baik, tidak apa-apa, kamu bersyukur punya suami yang ideal. Tapi aku ya bersyukur, suamiku limited edition. Bedanya tidak banyak ya. Yang satu baik ya bersyukur suami ideal. Tapi aku juga bersyukur suami limited edition. Karena lewat yang limited edition aku sedang dibentuk Tuhan jadi bejana yang punya nilai juga limited edition. Loh kalau saudara cari barang di toko, saudara cari yang limited edition jauh lebih mahal loh. Jauh lebih loh, cari ayo. Kalau sudah namanya produk limited edition, kira-kira dicetaknya banyak enggak? Yang ideal, pasaran saudara. Tapi kalau sudah limited edition, itu dicetak di dalam satu perusahaan, pasti cuman beberapa biji. Enggak pasaran. Salah satunya saudara yang hari ini lagi ngalami badai besar. Maka Tuhan sedang mencetak saudara sebagai pahlawan-pahlawan yang limited edition. Jadi tidak usah panik ya. Kalau ada orang bilang suamiku Bu Eli baik, tidak apa-apa. Haleluya suami ideal. Tapi aku ya bersyukur suamiku limited edition yang tidak ada tandingannya. Amin. Amin. Yuk kita lihat 3 hal. Kita buka PowerPoint. Hari ini percayalah. Hidup orang benar itu tidak ada alasan untuk khawatir ya. Ini yang tadi berhenti takut akan masalah karena takut Tuhan akan menikmati ketentraman, menikmati perlindungan, menikmati kita adalah sumber kehidupan yang meluputkan saudara dan saya dari maut. Ini karya terbesar. Kalau kita tidak lihat karya Tuhan Yesus mati, saudara tidak bisa beli keselamatan loh saudara. Mau kaya seperti apa, tetap mati tidak dibawa. Hidup beli keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan saudara. Hidup keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan kehebatanmu, kesuksesanmu hari ini. Tapi keselamatan itu hari ini ketika saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Amin. Berikutnya PowerPoint berikutnya.
Bagaimana 3 hal? Yaitu tidak ada alasan untuk khawatir karena memang kita menjalani proses menangis dan meratap itu sebagai proses menjadi orang benar yang punya nilai. Nilaimu lagi di-upgrade jadi emas murni, logam bejana yang mulia, dan saudara jadi orang benar yang benar-benar murni. Yang kedua, yaitu duka cita akan berubah menjadi apa saudara? Sukacita. Penderitaan akan menjadi kegembiraan. Waktu itu terjadi, saudara lihat hasil akhir nanti sampai lupa rasanya menderita. Swangking suwenengnya lihat hasil akhirnya. Makanya tidak ada alasan untuk khawatir. Yuk lihat satu persatu. Bagaimana proses menangis dan meratap. Buka di Mazmur 34 ayat 20 ya. Mazmur 34 ayat 20. Sebagai proses orang benar hari-hari ini. Tidak perlu takut. Bu Eli kok gini lagi ya. Ada seorang ibu juga kemarin konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, ibu saking tidak ngerasain hati saya. Saya ini punya suami ya Bu. Tidak hanya limited, super Bu. Hah? Super limited Bu. Bu Eli bilang limited suaminya. Saya super limited. Ibu tahu ya, dengar cerita saya dengerin saudara. Dari awal kawin ya Bu, saya ini tidak pernah dibiayai. Sudah ya Bu, saya terima dalam hati saya lah. Kamu kok mau gitu ya? Kok mau dulu pacaran kok tidak pernah dinilai. Lah sekarang sudah kawin gimana? Tapi dari awal Bu, saya belajar untuk berbesar hati. Tidak apa-apa, saya bisa kerja, saya banting tulang. Semua kebutuhan anak-anak saya yang membiayai. Tahu Bu, kurang ajarnya sudah tidak pernah biayai Bu ya. Ibu tahu masih selingkuh Bu. Bayangin Bu, kesel hati. Sudah gitu Bu, di tahun-tahun ketika saya sudah punya anak 3 Bu Eli. Harta warisan papa saya dicuri Bu Eli. Yang namanya deposito dipindahnamakan. Coba Bu Eli, suami seperti ini mau diapakan? Waduh, mau diapakan ya? Ini sudah Bu Eli suruh saya apa sekarang? Lah dalam hati saya, wong saya ini gembala hamba Tuhan. Masa saya bilang gini, beliin potas saja. Masa gitu kan ya enggak mungkin toh saudara. Tapi dalam hati saya gini, kenemenen ya ini ya. Untung-untung saya punya limited edition Tuhan. Jangan ditambahi super Tuhan. Biar sudah Tuhan. Dan dia bilang ini Bu Eli, dan yang membuat saya hari ini kepingin cerai. Kenapa Bu Eli? Anak saya yang sudah besar hari ini dicuci otaknya supaya kurang ajar sama saya. Bu Eli tahu anak-anak saya ini karena dicuci otak papanya terus. Kalau merintah saya kayak Bu Ren Bu Eli. Bu Ren, saya ini yang kerja, yang biayai mereka. Tapi Bu Eli suami saya itu keterlaluan. Bu Eli saya disuruh apa? Bu Eli ngajari saya bertahan, mati saya Bu Eli. Loh buktinya enggak mati. Saya bilang ibu sehat? Sehat. Nah itu yang namanya kasih karunia Bu. Hari ini Bu mulai bangkit. Ibu hari ini jangan hidup dalam sakit hati terus. Karena kalau ibu sakit hati benci, apalagi ibu mendoakan. Iya Bu, saya mendoakan. Doanya gimana? Tuhan cepat panggil nyawa suami saya. Cepat pulang ke rumah Bapak. Nah ini. Lah doanya disuruh cepat mati. Lah ya apa Bu, nek ndak mati saya mati duluan. Lebih baik dia mati duluan daripada saya. Saudara tahu hari ini saya cuma bilang ini Bu, sepanjang ibu ndak pernah move on secara hati. Hati ini di dalam, jujur. Saudara yang tahu datang ke sini, yang lihat hati itu, hati saudara itu Tuhan. Mungkin saudara hari ini bermain cantik di depan saya juga. Wah ya, saudara bilang gini, shalom. Bu Eli, cantik ya Bu Eli tambah hari. Bu Eli wadah kemuliaan, tapi di belakang gini. Oh ya Bu Eli ya, deloken raye deloken. Deloken. Bajuke ku koyok ABG ae wong wis 50 sih.
Jujur saudara, kita datang. Ini berarti nyata loh saudara. Kalau saya bisa ketawa berarti saya ngalami saudara. Aduh. Sebentar. Nah, saudara jujur ya, kita sebagai seseorang itu tidak tahu. Saudara datang ke tempat ini, hati saudara itu bermacam-macam loh. Kelihatannya walaupun kalau nyanyi haleluya, puji Tuhan, tapi yang tahu hatimu itu hanya Tuhan. Ada yang busuk, ada yang iri hati, ada yang pahit, ada yang tawar, ada yang kecewa, ada yang dendam. Coba kalau ada cek hati, di VD Victory di hatinya enggak tahu. Mungkin saya sebagai gembala bisa gini, loh. Itu orang yang puji-puji saya, ternyata Tuhan tunjukkan hatinya iri sama kamu Eli. Aduh Tuhan, jujur. Makanya kita hari ini tidak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku jangan diproses. Lawang Tuhan lihat hati kok. Lah kalau hatimu tidak beres ya diproses terus sampai hatimu benar-benar murah hati, sabar. Itu terus saudara ya. Jadi 3 hal ini yuk kita lihat Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi hari ini kalau kita ini sebagai proses orang benar, mungkin saudara lagi ngalami kesengsaraan, penderitaan, enggak apa-apa. Karena orang yang ideal itu selalu kemalangannya banyak. Tapi Tuhan melepaskan nanti, enggak usah takut. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir karena menjalani hidup sebagai orang benar harus melewati kemalangan demi kemalangan. Jadi kalau orang berbicara malangnya nasib lu, it's okay. Tunjukin ayatnya. Baca ya, baca. Aku ini orang benar, jangan dihakimi. Kalau kemalanganku bertubi-tubi, itu karena Tuhan itu lagi proses hidupku. Dia mau menunjukkan hebatnya nanti cara dia melepaskan aku. Amin. Yang kedua, yuk buka. Mazmur 55 ayat 23. Supaya kita hari ini pulang, tidak ada alasan untuk khawatir ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Goyah. Jadi yang kedua buka PowerPoint. Kalau Tuhan bilang gini, serahkan khawatirmu, berarti orang benar itu akan mengalami banyak kekhawatiran. Tapi Tuhan sudah kasih tip. Nah, memang kalau namanya faktamu ancur-ancuran, tidak mungkin orang tidak khawatir, jujur. Waktu usahamu sepi, iblis akan datang. Karena iblis itu selalu menebar virus kekhawatiran. Makanya orang yang hari ini ngalami masalah itu pasti menjadi sasaran iblis. Virus yang paling membuat saudara bisa hancur itu khawatir dulu. Khawatir ini, khawatir anak-anak besok tidak bisa sekolah, kawin gimana. Lah orang itu ngeributi saya, konseling, stres, nangis-nangis, khawatirnya saya pikir mau mati apa ya, 11:30 malam telepon saya. Bu, nangis-nangis, saya sudah tidak kuat mau mati. Oh jangan mati, kenapa Bu? Bisa saya bantu? Bu Eli, saya khawatir sama anak-anak saya Bu Eli di tahun-tahun yang akan datang. Anak-anak saya bakal dibully teman-temannya. Sudah papanya seperti itu loh Bu, anaknya umur berapa? Masih umur 4 tahun. Alhamdulillah Bu, ampun Bu. Yang dipikirkan itu khawatirnya sudah nanti kuliah, kawin gimana. Ibu itu tahu enggak 1 jam ke depan jalan hidup ibu, masih hidup enggak ibu? Oh iya ya. Bu, gara-gara kamu telepon, kamu yang khawatir 10 tahun yang lalu lagi, saya hari ini enggak bisa tidur. Ngerepoti itu namanya, ya.
Saudara perlu tahu, yuk kita lihat PowerPoint. Hari ini Tuhan sudah kasih tip. Nah, kalau iblis tidak bisa dihalangi. Memang kerjaannya sebar virus khawatir. Iblis itu kurang kerjaan, selalu dia taruh khawatir. Tapi Tuhan sudah kasih tip. Serahkan khawatirmu kepadaku, aku yang pelihara. Kurang enak apa saudara? Khawatir keuangan, Tuhan pelihara keuanganmu. Khawatir anak-anak, Bu, anak saya di Amerika banyak kejahatan. Gimana caranya? Sudahlah. Kalau khawatir anak-anak, serahkan sama Tuhan. Tiap hari doa disebutkan namanya, jagai. Percayalah, Tuhan, aku sudah serahkan keuanganku, anak-anakku, masa depanku. Maka aku hari ini tidak ada alasan untuk khawatir. Karena Tuhan sendiri berjanji lewat firman-Nya, aku akan pelihara keuanganmu, aku pelihara rumah tanggamu, aku pelihara tokomu, aku pelihara kesehatanmu, aku pelihara masa depanmu. Kira-kira ada alasan untuk khawatir? Ada alasan? Tidak ada. Yang ketiga, kegoyahan orang benar itu banyak. Tadi firman-Nya bilang apa? Orang benar itu bisa ngalami kegoyahan, tapi tidak selamanya. Jadi hari ini kalau rumah tanggamu goyah, keuanganmu goyah, kesehatanmu goyah, sudah. Tidak usah khawatir, itu tadi loh, tentrem aja. Hidup dalam pemeliharaan perlindungan, sumber kehidupan berjalan. Aku tidak mau lagi khawatir, karena kemalangannya pasti dilepaskan. Kekhawatirannya untuk dipelihara, goyahnya cuma sesaat. Yang selama-lamanya adalah hidup bahagia, berkemenangan, melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi pulang dari tempat ini tidak ada orang yang ngeributi saya lagi. Khawatir ini. Nanti ya, khawatir apa? Ibu-ibu itu kadang-kadang khawatir dikit sudah telepon. Bu Eli, saya khawatir ini. Aduh, yang khawatir itu lebih baik diserahkan. Khawatir diserahkan, dipelihara. Khawatir diserahkan Tuhan, dipelihara. Dipelihara sumber lagi. Kalau khawatir dipikiri, tidak lihat jalan. Siapa yang pelihara? Khawatirmu sendiri, kekuatanmu. Kira-kira saudara punya kekuatan enggak untuk hidup di masa-masa sukar? Enggak punya saudara. Yang berikutnya, satu pembahasan kita akan selesai. Buka di ayat duka cita berubah menjadi sukacita. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu ini yaitu batu penjuru Yesus Kristus itu sudah teruji. Batu penjuru yang mahal. Kenapa mahal? Karena harta saudara hari ini bukan keuangan segala-galanya. Harta yang paling termahal, semua boleh hilang dalam hidupmu. Semua boleh terjadi. Tapi yang termahal ketika Yesus masih ada di dalam hidupmu, maka hidupmu tidak akan pernah hancur. Amin. Amin. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan apa ini saudara? Tidak akan. Nah, siapa yang setiap malam gelisah? Berarti saudara tidak yakin bahwa dalam hidup saudara, saudara punya batu yang mahal teruji, batu penjuru. Kalau kita percaya hari ini tidak ada alasan lagi saudara untuk gelisah atau khawatir. Amin. Lihat 3 hal. Berikutnya, buka ayat berikutnya. Yesaya 28 ayat 29, kita baca ya. Yesaya 28, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Apa yang dilakukan Tuhan semesta alam? Ia ajaib dalam keputusannya, dan aku
agung dalam kebijaksanaan. Jadi hari ini tidak ada salah. Orang bilang gini, Bu, kenapa anak saya harus mati? Kenapa anak yang baik harus mati? Kenapa suamiku yang baik harus mati? Kenapa usahaku saat aku setia sama Tuhan, usahaku sepi? Kenapa ketika aku setia melayani Tuhan, aku kena PHK, aku divonis kanker dan sebagainya? Kalau kita mengerti firman, semua keputusan Tuhan itu selalu berbicara keajaiban. Hari ini tidak salah kalau depanmu laut, kenapa engkau diperhadapkan dengan Goliat? Engkau tidak punya kemampuan membelah laut, engkau tidak punya kemampuan menghadapi raksasa. Tapi percayalah, Tuhan sudah siapkan satu keputusan bahwa Dia akan membuka jalan secara ajaib. Jadi tidak ada yang salah. Kalau hidupmu lagi ngalami masa-masa di mana engkau tidak tahu jalan keluar, saudara tetap tenang, tidak perlu gelisah. Karena keputusan Tuhan yang diambil untuk membuka jalan itu nanti berbicara ajaib. Jadi bukan kapasitas kita sebagai manusia bisa menciptakan jalan keluar. Yang berbicara dengan keajaiban itu selalu kapasitas kemampuannya Tuhan. Agung dalam kebijaksanaan, artinya Dia Tuhan yang adil, seadil-adilnya. Hari ini engkau diperlakukan tidak adil, itu tidak jadi masalah. Mungkin hari ini engkau lihat orang yang jahat, merekakan yang jahat atas hidupmu bisa kipas-kipas, enak. Tidak menderita, sementara engkau yang jadi orang benar engkau harus menderita. Percayalah, Tuhan yang agung itu sedang dalam perjalanan. Dia akan membela, menunjukkan kebijaksanaan, keadilannya, seadil-adilnya. Atas apa yang ditabur pasti akan dituai. Amin. Yuk kita lompat berikutnya, Yesaya 29 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca. Yesaya 29 ayat 19 sampai 20. Orang-orang yang sengsara, nah ini, akan tambah bersukaria. Orang hari-hari ini ketika hidupnya sengsara tidak bisa sukacita. Hidupnya cuman letih, capek, putus asa. Tapi lihat ini ayat ini bagus saudara. Baca satu persatu, resapi. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria, bukan di dalam kekuatannya sendiri. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, hari ini yuk saya ajak seluruh jemaat PD Victory, ketawa aja. Di tengah badai kalau orang tanya, hutangmu gimana? Oh haleluya, puji Tuhan loh. Utang gurung bayar kok haleluya, puji Tuhan. Jawab, karena aku punya Tuhan yang lebih besar dari hutangku. Hari ini gimana suamimu? Ya limited edition. Lah kok bisa ketawa? Karena aku punya Tuhan yang lebih besar dari suamiku. Segala sesuatu kalau diukur Tuhan yang lebih besar, saudara akan bersukaria walaupun engkau sengsara hari ini. Lihat ya, dan orang-orang miskin di antara manusia akan apa? Bersorak-sorak. Logikanya kalau orang tambah miskin, sengsara, orang dunia bilang apa? Hidupmu akan susah, duka cita. Tapi hari ini saudara pulang ketika mengerti firman, saudara akan ambil rema firman ini ya enggak. Walaupun hidupku tambah miskin, aku mau bersorak-sorak di dalam Allah yang maha kudus, Allah Israel. Selama saudara melihat Dia yang besar, tidak ada namanya alasan untuk khawatir. Saudara tinggal di dalam masalah, tinggal dalam kesedihan. Lihat ayat 20 ini bagus saudara. Yuk kita baca. Sebab 20. Orang yang gagah sombong akan berakhir. Orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan, wow. Saudara lihat ya 3 hal. Yuk kita lihat, buka PowerPoint-nya. Duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. 3
3 hal. Yang pertama, Tuhan itu sebagai batu penjuru yang teguh, ajaib dalam keputusannya. Tuhan batu penjuru yang teguh, agung dalam kebijaksanaan, dia adil. Yang ketiga itu tadi, jangan lihat orang jahat, jangan lihat musuhmu. Hari ini engkau sebagai orang benar tetap menderita, engkau hidup sepertinya miskin, engkau hidup sepertinya sengsara. Tapi Tuhan tetap berkata, aku batu penjuru yang teguh, musuhmu nanti orang sombong akan dilenyapkan, orang jahat akan dilenyapkan. Orang yang hari ini merekakan yang jahat atas rumah tanggamu akan dibalik. Yang tadinya engkau direndahkan, miskin, sengsara akibat perbuatan jahat orang, engkau akan dibalik, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan hari-hari ini ya, tidak ada alasan untuk khawatir. Gelisah semua dibuang. Karena roh khawatir, roh gelisah itu bukan dari Tuhan. Semua virusnya iblis hari ini yang buat orang panik, yang lagi besar-besaran disebarkan di kalangan orang benar, itu virus khawatir. Itu paling bahaya. Kalau orang sudah khawatir, responnya pasti salah. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana penderitaan itu menjadi kegembiraan. Buka aja PowerPoint-nya langsung. Ya, kenapa sih orang Kristen takut menderita? Senyatanya Roma 18 sudah berkata, di balik penderitaanmu selalu ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Jalani aja hidup, nanti kan lihat kemuliaan. Hidup ini bukan berjalan majunya terus dengan masalah dan masalah. Tapi orang benar di balik masalah berjalan maju dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Amin. Di balik kelemahan itu akan menikmati kuasa Tuhan yang sempurna. Di saat kelemahan mula, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Siapa yang ada di titik nadir siang ini, saudara percaya sebentar lagi akan melihat kuasa Tuhan sempurna dalam segala aspek kehidupan saudara. Di balik air mata, saudara akan menikmati apa? Sorak-sorai. Jadi tidak ada yang salah dengan penderitaan, tidak ada yang salah dengan duka cita, proses orang benar. Yang terakhir, yuk supaya main musik boleh masuk, maju ke depan. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17 ya. Yuk kita baca sama-sama, ini baca ayat ini, hari ini ayat ini kita pulang juga bawa sebagai rema. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Yuk kita bangkit berdiri sambil baca ayat ini. Supaya ini jadi rema. Ketika saudara dan saya pulang, saudara bukan nancepnya lagi hutang. Bukan nancepnya lagi masalah uang, masalah bangkrut, kena PHK, masalah pelakor, masalah rugi, masalah yang hari ini ditipu orang, bukan itu. Tapi hari ini pulang, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Berikutnya 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Pulang dari tempat ini, saudara akan terima upah. Di balik setiap ini tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, tidak usah cucuran air mata. Sukacita aja. Tentrammu hari ini, damai sejahteramu besarin. Engkau hidup di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi dan engkau hidup dengan sumber kehidupan. Engkau akan menikmati upah dan engkau akan melihat masih ada harapan untuk hari esok. Semuanya akan kembali.
yang hilang kembali. Suamimu yang diambil wewe gombel kembali, saudara. Ya, yang lagi kecantol jemurannya rumahnya orang kembali, saudara. Ya, nanti nyantolnya di jemuran saudara sendiri nanti, percayalah ya. Hari ini izinkan Tuhan lagi bentuk dia di sekolah kehidupan. Dia lagi coba dealer. Nanti yang kembali ya ke main dealernya. Dealer utamanya adalah saudara yang berhak. Amin. Yuk kita nyanyi satu pujian. Saya akan nanti di akhir doa saya akan doakan saudara yang punya beban berat. Saudara boleh taruh tangan di dada. Saya tidak tahu setiap hati yang datang ke sini. Saya percaya ada banyak orang yang berbeban berat. Ada banyak orang yang datang ke tempat ini berkata, Tuhan aku butuh. Aku lagi kefefet. Urgent ini Tuhan, UGD Tuhan tolong. Butuh pertolongan pertama Tuhan cepat. Saya tidak tahu itu. Tapi yang percaya hari ini firman ini kau bawa pulang. Tidak ada alasan untuk khawatir. Mau di depan laut, mau di depan itu raksasa. Bersama Tuhan kita akan mengalahkan semua ini. Amen. Musuhmu tidak akan pernah bisa menang atas hidupmu. Karena sumber kehidupan perlindungan itu ada menyertai orang benar. Saudara yang punya beban berat, siang ini Tuhan lagi ambil setiap beban beratmu. Dia ingin memberikan saudara dan saya kelegaan. Karena tanpa kelegaan kau tidak bisa berjalan maju. Tidak mungkin orang mau berjalan maju dengan beban berat akan melihat hasil yang sorak-sorai. Sudah tidak mungkin itu saudara. Karena itu Tuhan berkata, nak, tidak ada alasan untuk engkau khawatir. Senyatanya memang keadaanmu begitu horor. Mungkin kau menghadapi keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Ada banyak orang yang hari ini menghadapi keadaan time limit, jatuh tempo. Tidak tahu itu hutang, tidak itu tahu angsuran. Kalau secara akal Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan berkata, aku buat mujizat, keputusanku membuat mujizat itu tidak perlu bukti baik. Aku tidak perlu kemampuanmu. Aku cuma butuh iman percayamu hari ini. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan gelisah. Tapi engkau akan bergembira. Engkau akan bersukacita karena engkau tahu, akulah Tuhan Allahmu yang akan berdiri, berjalan, menyertai engkau di depan. Dan aku yang akan berperang buat engkau. Terima kasih Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kami percaya Tuhan, setiap beban berat mereka engkau sudah ambil alih. Sehingga keluar dari tempat ini mereka tidak ada lagi yang namanya beban berat sesak. Tapi mereka akan berjalan dengan ketentraman yang besar. Mereka tahu siapa yang melindungi, bahkan mereka tahu sumber kehidupan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau anak-anakmu dengan pergumulan, kami akan melihat satu persatu terobosan demi terobosan. Kami melihat duka cita kami diganti dengan sukacita. Penderitaan kami akan berubah menjadi kegembiraan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan Tuhan boleh berkati setiap usaha. Walaupun hari-hari ini resesi sedang terjadi, kami mengimani orang dunia resesi, kami menikmati resepsi bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah kena resesi Tuhan, karena kami dilindungi, disertai dengan sumber. Yang mengalami masalah rumah tangga, kami percaya hari ini Engkau sudah curahkan anggur-anggur yang manis dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Anak-anak yang lagi berontak Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pengendali keturunan orang benar. Engkau jagai mereka dari lingkungan yang jahat hari-hari ini Tuhan, dari pergaulan yang tidak baik Bapa. Terima kasih Bapa, setiap kami yang sudah melayani di tempat ini siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Bapa, kalau sebentar kami juga akan memberi persembahan yang terbaik. Kami mau memberi yang terbaik buat kerajaan Allah di tempat ini Bapa. Semuanya Tuhan yang mengembalikan. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami menerima
berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.